Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi PGMI dengan NIM D97218109 merealisasikan RPP dari pembelajaran matematika kelas 4 semester 2 dengan tema data dan diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo sebelah sana belum menjawab salam saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana paginya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, begitu dong, semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, ayo kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Amin. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang ibu akan mengabsen dulu. 1, 2, 3. Ya, sudah masuk semuanya. Nah, kita akan belajar tentang matematika ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar membuat data. Sekarang ibu akan memberikan ilmu baru, yaitu membuat data dan membuat diagram. Nah, kita akan sedikit menggambar. Jadi matematika itu tidak harus pelajaran yang rumit, tetapi juga menyenangkan. Nah, kemarin kita belajar membuat data. Hari ini kita mendapat ilmu baru. Dari membuat data kita akan menggambar. Ya, yaitu kita belajar hari ini dengan diagram. Data dan diagram. Diagram itu apa sih? Diagram itu sebuah gambar yang kita buat dan diolah dalam bentuk grafik, tabel, garis, titik-titik, dan bentuk-bentuk lainnya yang mudah dipahami. Nah, tujuan dari diagram ini sebagai sarana untuk mempermudah menganalisis data. Nah, ibu mempunyai macam-macam diagram. Sini ada macam-macam diagram ya. Ini yang pertama adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah gambar atau grafik yang menyajikan data dan pengumpulan data ini dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran memiliki dua macam, yaitu yang disajikan sebagai presentase dan sebagai sudut. Kalau presentase berarti berakhiran dengan ini persen. Kalau sudut berarti datanya menggunakan derajat. Yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis ini berbeda dengan lingkaran. Diagram garis ini adalah gambar atau grafik yang menyajikan data dan pengolahan data ini dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan antar titik-titik. Ini. Nah, di sini ada dua garis. Garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal ini menunjukkan nilai data. Garis horizontal menunjukkan subjek data. Yang ketiga adalah diagram batang. Jadi diagram batang anak-anak ini sama dengan diagram garis. Bedanya diagram batang ini hasil datanya ini disajikan dengan batang. Jadi sama saja, ini sama. Bedanya dengan subjeknya ini, dengan objeknya datanya. Dari ketiga macam-macam diagram, ibu mempunyai contoh dari diagram batang. Nah, di sini ada contoh dari diagram batang.
mempunyai 34 apel, 27 melon, dan 10 jeruk. Ini datanya. Lalu dianalisis menjadi diagram batang. Ini subjeknya apel, melon, jeruk, dan nilai datanya 34, 27, dan 10. Ini ditarik garis menjadi vertikal. Di sini yang pertama apel. Apel mempunyai nilai 34. Kita tarik garis ke atas mendekati angka 35, lalu kita gambar batangnya. Lalu kita arsir dan ditarik garis 34. Sama halnya dengan melon. Melon 27, yaitu hampir mendekati angka 30, namun masih ada jarak sedikit untuk menggambar garisnya. Lalu jeruk di sini ada 10. Datanya ada 10, lalu kita tarik garis sampai di titik koordinat, kita akan menggambar batangnya. Nah, ini adalah hasil dari data Nana yang mempunyai 34 apel, 27 melon, dan 10 jeruk. Diagram batang dari sini. Sampai sini ada yang paham, anak-anak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Apakah diagram batangnya bisa diubah, Bu, menjadi segitiga? Oh, yang ini? Iya. Bisa, tetapi perhatikan jarak antara apel dan melon. Jika kan segitiga kan dasar alasnya kan sedikit, alasnya kan lebar daripada ujungnya. Kalau balok, alas dan ujungnya ini panjangnya sama, tetapi kalau segitiga itu berbeda, maka bisa ini menjadi segitiga, namun perhatikan jarak antara subjeknya. Begitu ya. Ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk membuat diagram batang di depan sini. Apa ya? Romli, ayo sini maju ke depan. Romli sini. Saya, Bu. Nah, ini pekerjaan dari Romli ya. Kita lihat semuanya. Ayo, itu Siti, lihat ke depan sini. Jangan main sama temannya. Ya. Amir mempunyai 3 bungkus permen, 5 bungkus coklat, 2 kaleng soda. Ini diagram batang yang digambar oleh Romli. Kita lihat ya, permen. Permen menunjukkan angka 3. Benar apa salah, anak-anak? Ya, benar. Coklat menunjukkan angka 5. Ya, benar. Soda menunjukkan angka 2. Ya, benar semuanya. Nah, apa yang kurang dari pekerjaan Romli ini? Apa? Ya, kurangnya titik garis yang menghubungkan dari batang ke angka. Kita tambahin ya. Dari ini permen 3 buah permen, soda 2 kaleng soda. Sampai sini Ibu sudah mengajarkan tentang bagaimana menyajikan data dan diagram yang benar. Setelah Romli maju ke depan, ini jawabannya sudah benar, berarti anak-anak ini banyak yang sudah paham. Ibu ingin memberikan tugas, buka LKS halaman 35 nomor
1, 2, 3 yang bawah sendiri. Dikerjakan sekarang. Nah, anak-anak sudah selesai mengumpulkan tugasnya. Duduk ya di masing-masing bangkunya. Dengarkan yang di depan. Manfaat dari data dan diagram ini yaitu sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam menganalisis data. Dan ini data ini kan panjang. Kita cukup melihat diagram batang atau diagram lingkaran atau diagram garis, itu sudah cukup untuk mengetahui nilai dari sebuah data sendiri tanpa kita harus membacanya. Begitu. Hikmah yang diambil dari belajar diagram adalah kita harus teliti, jeli dalam menyikapi atau mengolah sesuatu. Jika salah dalam menyajikan data, maka hasilnya juga salah. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus berhati-hati dan teliti. Minimalisir kesalahan yang kita perbuat agar kita tidak melakukan hal yang sama kembali. Ibu cukupkan pembelajaran data dan diagram pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat dan barokah. Ya.